ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين عاده الله علينا وعليكم أجمعين ودعوا يا صائمين sampaikanlah, berikanlah kata-kata perpisahan ya shaimina, hai orang-orang yang berpuasa. Syahrul rabbil alamin, kepada bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yaitu bulan Ramadan. Adahullahu alaina, semoga Allah menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan tersebut. Wa'alaikum ajma'ina, dan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu, kita bisa kembali bersilaturahmi dalam jejaring online, dalam kajian online selama Ramadan. Semoga materi-materi yang telah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah yang sebelum-sebelumnya kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari materi tersebut yang kita gunakan, yang kita amalkan pada kehidupan sehari-hari, agar Ramadan kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari terjadi peningkatan, sehingga cita-cita besar Ramadan sebagai bulan pendidikan, yaitu menciptakan insan yang bertakwa, menciptakan manusia yang mempunyai ketakwaan, bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Saya awali kajian pada hari ini dengan sebuah hadis dari Bukhari Muslim yang berbunyi, wassiyamu junnatun fa idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus yauma idin wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innim ru'um sha'im. Dalam hadis tersebut terdapat 2 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah wasiyamu junnatun. Siam atau puasa adalah junnatun, sebuah perisai. Fa idza kana yaumu shaumin ahadikum, maka siapapun yang melakukan saum atau puasa, fala yarfus, maka janganlah berkata-kata yang kotor atau tidak baik. Poin pertama, bahwa siam atau puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa di luar Ramadan,
yang bersifat sunnah itu merupakan junnatun, yaitu adalah perisai. Sebagaimana kita ketahui bahwa perisai digunakan oleh orang yang akan berperang, orang yang sedang berperang untuk melindungi diri supaya tidak terkena serangan musuh. Nah, siam menjadi perisai bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang menjalankan puasa tersebut. Dalam hal ini, perisai tersebut berfungsi terhadap dua macam. Yang pertama adalah junnatun fid dunya. Siam menjadi perisai bagi orang yang berpuasa, menjadi perisai ia di dunia. Maksudnya apa? Yaitu membentengi, yaitu melindungi, yaitu mengontrol, yaitu memfilter segala tingkah laku, segala ucapan, segala perbuatan orang yang berpuasa agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Akhir dari puasa tersebut diharapkan adanya sikap kontrol diri agar senantiasa bisa menghindarkan dari perbuatan yang tercela. Contohnya perbuatan apa? Yaitu perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua, perisai tersebut berfungsi dalam akhirat. Wa junnatun akhirah, menjadi perisai bagi orang yang berpuasa di akhirat. Perisai dari apa? Perlindungan dari apa? Yaitu perlindungan dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, pada 10 terakhir di bulan Ramadan sering kita dengar dengan itkum minannar, yaitu istilah terbebas dari api neraka. Orang yang berpuasa dengan sempurna disertai dengan ilmu, maka dia akan terhindar dari api neraka. Karena kenapa? Karena puasa merupakan ibadah yang spesial. Bahkan Allah langsung memberikan ganjaran pahala tersebut kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi perisai tersebut bagi orang yang berpuasa itu di dunia dia bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan di akhirat bisa melindungi orang yang berpuasa dari api neraka. Dari hadis tersebut, yang kedua adalah inni mru'un shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ini merupakan sebuah ungkapan pengakuan diri bahwa ia sedang berpuasa. Pada hadis sebelumnya, pada perkataannya sebelumnya dikatakan bahwa apabila dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apabila ia mempunyai nafsu yang kurang baik, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ungkapan tersebut bisa memfilter diri dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kepada diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, istilah saya puasa ini marilah kita amalkan tidak hanya ketika berada di bulan Ramadan, tetapi juga sedang berada di luar bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa ataupun ketika sedang tidak berpuasa.
ketika sedang tidak berpuasa, semoga ungkapan inni shaim, saya sedang berpuasa, melekat pada diri kita. Karena dengan ungkapan tersebut bisa memfilter diri dari melakukan perbuatan yang kurang baik. Adanya sebuah pengakuan, oh aku sedang berpuasa, maka tidak baik, tidak layak ketika aku sedang berpuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa merupakan sebuah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilaksanakan berdasarkan tuntunan dan aturan dalam agama, khususnya agama Islam, yang dilakukan secara tulus. Nah, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya itu bisa rusak, itu bisa binasa, itu bisa hilang. Kenapa? Karena satu hal, amal soleh yang kita lakukan itu bisa rusak dikarenakan i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang yang melakukan amal soleh, ia merasa bangga akan apa yang ada pada dirinya. Nazrahu ilaiha bi'ainil kamil, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan amal soleh, ia memandang, merasa bangga dirinya telah melakukan amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain, yang tidak bisa dilaksanakan, yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain. Itulah yang mengakibatkan amal soleh seseorang bisa menjadi binasa. Kenapa bisa dikatakan hal seperti itu? Karena pada dasarnya nikmat bisa berbuat amal soleh atau berbuat perbuatan yang baik adalah nikmat Allah. Dalam makna sadar, apa yang ia buat semuanya dari Allah Ta'ala. Jadi segala hal perbuatan amal soleh pada dasarnya adalah merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang lemah, maka amal soleh setipis kulit bawang, setipis kulit ari, apabila ketika melakukan amal soleh terdapat rasa bangga dan merendahkan orang lain, dia mah gak bisa melakukan amal soleh seperti saya, maka amal soleh tersebut akan binasa dan sia-sia. Semoga amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya tutup, silahkan kalian merangkum kajian pada hari ini dan jawablah pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, coba berikan tanggapan kalian, perbuatan apa saja yang bisa menghilangkan amal soleh dan bisa menghilangkan esensi dari puasa tersebut. Dan yang kedua adalah, coba Anda hubungkan ibadah puasa dengan ibadah sosial. Bagaimanakah hubungan antara berpuasa dengan ibadah sosial? Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.
jika ada yang benar dari kajian saya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kekurangan itu datangnya dari kekhilafan Al-Fagir pribadi. Sebelum saya undur, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Minal aidin wal faizin, kullu amun wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan kita pun bisa mendapatkan perisai untuk melindungi diri kita, untuk melindungi jiwa kita, dan stempel inni shaim, saya sedang berpuasa, senantiasa terstempel di dalam diri kita, sehingga di luar Ramadan, setelah Ramadan, ketika kita akan melakukan perbuatan yang tercela, ketika kita akan melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan dengan tegas, inni shaim, saya sedang berpuasa. Semoga bisa menjadi filter bagi diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap langit dunia, air mata bencana mengiring langkah sepi ini kepadamu. Wajah-wajah telah lelah, hampa dan penuh duka. Ribuan doa terucapkan sudah. Hari-hari meraba penuh salah dan dosa, air mata sujud memohon, hapuskan duka dan kembali padamu, harap akan cintamu. Tengadah tangan memohon padamu. Ampun ya Rabbana, maafkanlah semua, hapuskan air mata, cukupkanlah semua duka yang menari di udara, hadirkan cahaya terangi sang jiwa. Tenangkanlah resahnya jiwa, terangi langkah, hapuskan duka. Wahai Sang Maha Pemurah,